Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voice over dan sulis suara di Salah. Podcast Malam Kliwon YouTube channel. Oke. Seperti yang sudah kita janjikan di episode-episode sebelumnya, buat teman-teman, karena kita janji kita lah ya untuk sama-sama saling support. Di episode kali ini kita sudah bersama-sama dengan Volty Buffy. Jadi Volty Buffy ini mereka tuh punya produk-produk men's grooming. Perawatan buat teman-teman Kliwon yang cowok-cowok nih, yang maskulin-maskulin. Mereka punya 2 produk andalan nih. Benar. Yang pertama ini ada Mustache Cream. Dia tuh krim buat brewok, buat kumis, buat nebelin. Nah biasanya kan cowok-cowok jenggotnya pada pirang tuh. Males banget kan, jenggotnya pada pirang. Pakai ini. Pirangnya pada jenggot. Pirangnya pada jenggotnya jenggot pires. Di tengah doang. Ya, itu dulu. Jadi buat nebelin brewok, jenggot, buat nebelin rekening. Nebelin HP. Balmond tuh. Mana kali ya? Iya, itu yang ini nih Mustache Cream. Terus juga ada hair pomade-nya ya. Hair pomade. Tahu lah ya, hair adalah rambut, pomade adalah pomade. Pomade untuk rambut. Ada yang oil base, ada matte clay sama water base. Oke, siap. Kita buat teman-teman yang punya produk apapun itu, ya. Isi foya. Silakan langsung kontak Laksa ya. Ada di bio-nya podcast Malam Kliwon. Anyway, hari ini berbeda juga tampilannya. Kita lagi take di Spacebar Audio Production, salah satu creative hub atau rumah kreatif untuk teman-teman bisa take podcast seperti ini, bisa recording VO, bisa bikin jingle buat iklan, dan ya pokoknya kreatif hub lah. Bisa bikin konten. Nanti mau ada cafe juga ya. Iya betul. Amin. Dan ada kolam renang di Bilangan Kemang. Kemang Perapatan, Mampang Pratama. Oh terbalik. Di Kemang Jakarta Selatan. Let's go, kita cerita dulu untuk banyak tingkah anjing lama-lama nih. Gue kan ditebas doang sama yang belakang nih bener. Udah ancang-ancang. Ini yang mau beli ada di link description. Mantap. Oke ya. Yuk. Kita bercerita dulu untuk episode kali ini. Dimana episode kali ini, dari judulnya gue udah sangat tertirak nih ya. Tertarik. Pemaknaan suro dan pendekar. Oh, suro Invia. Inside jokes. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo dan Mas Danu dan sahabat podcast Malam Kliwon. Selamat malam, perkenalkan nama saya Buana. Sering dipanggil Mas Bun. Alamat saya di Kota Ungaran, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman pas malam 1 Suro kemarin di tanggal 19 Agustus. Kan itu tanggal 20-nya pas hari suronya. Berarti tahun lalu nih. Bener kan? Bener. Nah, pas malam 1 Suro itu, atau lebih tepatnya pas malam Suro itu, saya kan ikut pencak silat. Malam 1 Suro itu bagi para pendekar atau para pesilat Jawa itu sebagai malam pembersihan diri. Sebutannya biasanya itu pendekar duwe gawe, atau bahasa Indonesianya pendekar punya acara. Di hari itu para pesilat juga membersihkan pusaka, entah pusaka yang wujud atau pusaka yang tidak wujud. Bahasannya begitulah. Tapi setiap perguruan silat berbeda tradisinya. Kalau di saya kemarin itu, acara dimulai dari jam 9 malam hingga 4 dini hari. Acaranya itu ada berdoa bersama, tirakat bersama, pengeluaran pusaka dari tempat penyimpanan wujud dan penyimpanan yang tidak wujud, pembersihan pusaka, pengisian pusaka, lalu pemasukan pusaka. Pemasukan pusaka, si mas ini menulis dalam tanda kurung pengembalian pusaka ke dalam tubuh. Nah, pas jam 9 malam itu kan dimulai nih acaranya. Itu ada 100 orangan lah, berkumpul jadi satu di pendopo tempat latihan kami. Sedikit pemberitahuan, tradisi 1 Suro hanya boleh dilakukan oleh pesilat yang sudah di tingkatan akhir, atau sebutannya warga, seperti saya contohnya. Nah lanjut,
Pas berdoa bersama hawanya masih sejuk gitu. Enak banget. Berdoa bersama selesai pukul 10. Lanjut tirakat sampai sekitar jam 1 dini hari atau 1 tengah malam. Setelah tirakat kami semua lanjut ke pengeluaran pusaka yang wujud atau yang gak wujud. Yang wujudnya contohnya ada sakral. Sakral itu sebutan dari seragam silat. Terus ada 6 telur bebek kerajaan, weton dan benda wujud lainnya. Kalau pusaka wujud pembersihannya cukup dengan disiram air mawar yang sudah didoakan. Kalau pusaka tak wujud itu ada ritualnya. Yang pusaka gak wujud gak bisa saya sebutkan, katanya. Di pengeluaran pusaka tak wujud ini sudah diperingatkan untuk tidak ngelamun. Nah di posisi ini pengeluaran pusaka tak wujud mengakibatkan badan itu gak kekontrol, pikiran juga gak kekontrol. Jadi jaya raga dan jiwanya dibersihkan gitu. Ibaratnya di tubuh kita kosong, gak ada apa-apa. Nah di saat itu banyak yang lamun. Soalnya banyak warga baru. Warga ya sebutannya tadi ya. Mereka belum paham. Ada 30 warga yang baru di waktu pembersihan pusaka tak wujud itu. Semua kesurupan warga barunya. 30 orang kesurupan secara bersamaan. Tapi kesurupannya gak kayak yang bentak-bentak gitu, gak teriak-teriak. Cenderung kesurupannya santai gitu loh, bisa diajak ngomong juga. Ini ada satu juga nih hal ketika pusaka dalam diri dicabut. Pada saat itu tubuh gak ngerasanya tuh banyak makhluk gaib yang mau masuk lah. Gak tahu rasanya seperti apa, tapi rasa-rasanya banyak makhluk gaib yang mau masuk. Muntah juga pusing. Pokoknya banyak makhluk gaib nabrak kita, tapi tembus rasanya. Pokoknya di situ semua badan kita lemes semua, gak berdaya. Semua mata kita bisa ngelihat semua hal yang ada di sekitar kita. Entah itu genderuwo, setan, kunti, dan lain-lain. Soalnya pendopo kita itu ada di tengah hutan yang jaraknya dari desa saya itu ada kali sekitar 1 kilometer ke dalam hutan. Terus berjarak beberapa ratus meter dari kuburan lama. Lanjut aja nih ke cerita kesurupannya. Dari 30 orang itu ada 4 orang yang kesurupan pendekar Jawa dulu, atau pendekar Jawa lama, lawas. Mereka berempat berduel. Ya pokoknya duel 1 lawan 1. Yang duanya juga gitu. Paham lah ya maksudnya, 4 ini 1-1 nih. Kalau gak salah namanya itu pas ditanya sama guru besar saya. Yang satu namanya Ki Ageng, Ki Gede, Ki Sutro, Ki Penerang. Mereka duel ilmu di situ. Dipisah sama guru-guru besar saya gak bisa semua. Terus ada satu teman saya yang kesurupan. Di terakhir langsung bentak dan meneriak-neriak, "Mandek kabeh!" Artinya berhenti semuanya. Terus ditanya sama guru besar saya. Ternyata yang ini adalah guru dari 4 orang tadi. Namanya Ki Pangharjo Darjo. Tiba-tiba 4 orang tadi yang duel ilmu tunduk. Diem, gak berani apa-apa di situ. Ki Pangharjo yang memasuki teman saya itu kayak ngelakuin duduk bersila. Terus tiangnya diangkat ke atas. Tiba-tiba 4 orang tadi sadar kembali. Habis itu Ki Pangharjo pun memberi nasihat sama kita semua. Beliau bilang kayak gini, "Nang, Nduk, kowe kabeh melu silat gawe opo? Arep gawe pamer? Ojo Nang, ojo Nduk. Arep kok gawe golek masalah karo sedulur dhewe. Biyen wong 4 mau muridku sing geger mergo rebutan ilmu kanuragan. Biyen ngasih doadu ilmu, ngasih wong 4 kuwi mau mati bareng. Zaman saiki yo padha. Aku isih bingung delok para pendekar zaman saiki. Geger mbek perguruan liya sing masalahe ra jelas. Adu domba. Ngelek-ngelek perguruan liya.
Pendekar zaman saiki isone mung pamer sakral, pamer jobonan. Ora iso mewujudkan apa itu arti pendekar sing sak benere. Arti pendekar sing sak benere yo iku. Pendekar iku apa? Andhap asor. Ilmu pari. Pari slot ngisi kae slot midun ora slot nangak. Kui koyo ilmumu slot. Kui koyo ilmumu slot. Kowe duwe ilmu akeh yo kowe slot ndungkruk ora slot ngadeg. Pendekar kuwi wong nriman lan legowo. Eling-eling pisan kas pesen kuwi. Eling-eling pisan kas pesenku mau gawe kabeh. Pendekar kuwi wong sing andhap asor, nriman kan legowo, mawujudke pari sing sak benere. Ini tanda bacanya agak kanan kiri jadi saya translate. Mas Mbak, kalian semua ikut silat tuh buat apa intinya gitu? Buat pamer? Jangan Mas Mbak, apa mau kalian buat cari duit atau cari masalah sama saudara sendiri gitu kan. Dulu itu 4 orang tadi itu murid saya yang geger gara-gara rebutan ilmu kanuragan. Sampai 4 orangnya duel dan mati di tempat semuanya. Zaman sekarang juga sama. Aku masih bingung ngelihat pendekar zaman sekarang. Geger sama perguruan lain yang gak jelas masalahnya. Adu domba jelek-jelekin perguruan lain. Pendekar zaman sekarang biasanya cuma pamer sakral, pamer pakaian, pamer ilmu, tapi gak punya jiwa pendekar yang sesungguhnya. Arti pendekar yang sesungguhnya yaitu pendekar yang benar, yang benar-benar, yaitu pendekar yang punya budi pekerti baik dan sopan, menerapkan ilmu padi. Padi semakin berisi akan semakin merunduk, bukan semakin berdiri. Yaitu seperti ilmumu, semakin banyak kamu punya ilmu, semakin harus kamu merunduk, gak sombong. Pendekar itu orangnya menerima dan sabar. Diingat-ingat pesenku nih semua. Pendekar itu orang yang andhap asor itu sopan santun, atau sopan santun menerima dan sabar mewujudkan ilmu padi yang sebenarnya. Kita lanjut ceritanya. Nah, setelah bicara, tiba-tiba Ki Pangharjo bilang gini, wes tak pamitan tak metu dewe, ra usah ditokke. Assalamualaikum. Artinya ya udah, aku pamitan dulu ya. Aku keluar sendiri, nggak usah dikeluarin lah intinya gitu. Assalamualaikum. Nah di situ teman saya sadar. Lalu acara berlanjut sampai pagi, sampai ke pengisian pusaka itu. Dan itu acara buat para warga baru yang gak punya pusaka. Yang untuk warga lama seperti saya cuma pembersihan saja, gak ada pengisian. Dan itu selesai sekitar subuh. Terus sholat subuh berjamaah juga di pendopo. Ya mungkin pengalaman ini agak kurang mistis ya, tapi ini semua tradisi dan mungkin banyak pesan juga. Dan dari sini pengalaman saya saat mendengarkan Ki Pangharjo berbicara, memberikan nasihat kepada pendekar-pendekar zaman sekarang yang cuma pamer pakaian atau pamer luaran lah, tapi gak bisa menerapkan apa itu arti pendekar yang sebenarnya. Dan pesan satu lagi, jangan banyak ada geger antar perguruan, tawuran lah, lain-lain lah. Kita pendekar di Pulau Jawa harus saling mengayomi. Itu hanya adu domba. Terapkan ilmu pendekar seperti yang dilakukan Ki Pangharjo tadi. Penghubungan antara suro dan pendekar itu pas menurut saya, dimana di malam suro para pendekar dicoba untuk mengenali dirinya sendiri di malam yang indah. Dan para pendekar diminta untuk membersihkan jiwa dan raganya dari dosa-dosa yang lalu, juga dari maksiat-maksiat yang lalu. Sekian cerita malam suro saya kemarin, Mas Bimo dan Mas Danu. Silahkan gak apa-apa kalau mau nambahi. Sekian, terima kasih sudah membacakan cerita saya. Maaf juga kalau masih berbelit-belit dan tidak jelas penulisannya atau susah dipahami. Makasih podcast Malam Kliwon. Salam dari Ungaran, Kota Kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berarti dari Metu Danu. Blok lu, kaget gua. Dari Semarang nih ya. Harusnya bisa tuh warga Ungaran atau Semarang Raya lah ya ibarat kata perguruan ini, dan spesifik ada di Ungaran kan.
100 orang tuh lumayan loh untuk sebuah perguruan silat. Maksudnya bisa ke tracking lah. Iya, perguruan lama berarti ini, perguruan besar juga ya. Seharusnya, tapi kan kami tidak tahu gitu. Nah mungkin ada teman atau kerabat dan keluarga yang punya teman mengikuti perguruan ini, berarti ya ceritanya seperti ini di Malam Suro tahun lalu. Iya, acara bareng-bareng, pembersihan macam-macam lah ya. Tadi ada tirakat, ada bersihin pusaka. Waktu itu gue sempet diajak sama Arnold bersihin mobil, bersihin pusaka, tapi di kota dia ngajaknya. Ya, menggosok bacandoko. Ayo kita bersihin pusaka. Soalnya banyak serundeng gosong. Mau tak bersihkan serundeng gosongnya. Mumpung malam 1 Suro. Ya. Ayo kita ke kota. Gas. Ora rewel los kabeh. Serundeng gosong. Pecah ndahe. Pecah ndase. Oh iya. Pecah ndohe. Pecah ndohe. Pecah ndoke. Tar ndoke Arnold. Gitu ya, pecahnya gitu doang. Tadi gue mau ngomong apa ya? Serundeng gosong? Enggak, udah bukan. Ini masalah pendekar bro. Itu berarti padepokan silat ya yang dimaksud ya? Iya. Istilahnya itu pendekar berarti ya? Iya. Lah emang apa lagi? Gue mikir ya pendekar tuh cuma ada di zaman dulu gitu. Pesilat kalau sekarang. Iya. Bener kan? Kayak pendekar tuh bayangan gue langsung wah eranya Wiro Sableng gitu. Iya. Diksi sih ya itu. Iya, tapi memang banyak berita-berita perselisihan antara itu ya padepokan ya. Terutama di Banten, di Jawa Timur gitu. Dan tawuran iya, pada adu ilmu. Keren sebenarnya kalau terbang-terbangan gitu. Iya. Tapi banyak juga yang cerita seperti itu sebenarnya. Takia, makise. Takia gendong. Takoyaki ya. Takia gendong. Kunyit asam beras kencur jahe lemon. Takia gendong. Takia gendong kemana-mana. Takia gendong. Mengaku nyabujangan kepada setiap wanita. Ternyata cucunya segudang. Dah, pamit. Bye.